Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 semuanya. Pada pagi kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang buku non-fiksi, yakni menelaah isi buku non-fiksi. Ini kemarin kita sudah belajar petunjuk memilih buku, petunjuk membaca buku dengan strategi SG3R, dan menyusun peta konsep, dan sekarang menelaah isi buku. Apa saja sih yang harus ditelaah ketika kita menelaah buku non-fiksi? Yang pertama, kesesuaian judul dengan isi. Jadi ditelaah judulnya itu udah sesuai belum dengan isi buku. Nah, itu yang pertama. Kecocokan antara judul dan isi buku. Yang kedua, kebenaran informasi atau penjelasan. Jadi ketika ada informasi yang kurang tepat, kalian bisa memberikan masukan dengan memberikan sumber yang tepat. Yang ketiga, kelengkapan isi buku. Jadi kelengkapan isi buku ini mulai dari kata pengantar sampai glosarium. Jadi ketika ada yang kurang, kalian bisa menuliskan masukan tersebut. Misalkan, buku ini kurang daftar pustakanya. Nah, kalian bisa menuliskan masukan-masukan tersebut. Karena apa? Buku itu udah pasti harus ada daftar pustakanya. Karena apa? Tanpa daftar pustaka berarti buku kalian itu tidak valid. Yang namanya daftar pustaka itu digunakan sebagai acuan atau rujukan dalam menulis buku. Yang hal itu tentunya menandai bahwa buku yang ditulis adalah karya asli, bukan karya jiplak atau plagiat misalnya. Itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah keterkaitan antar bab dalam buku. Jadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu saling terkait. Kalau nggak terkait ya mestinya berarti buku itu kurang bagus. Karena apa? Misal bab pertama dia menceritakan tata surya, bab kedua menceritakan planet-planet, bab ketiga menceritakan asteroid, bab keempat menceritakan meteoroid, bab keenam kok menceritakan makhluk hidup. Kan itu nggak sesuai kan gitu. Karena apa nggak sesuai? Makhluk hidup hanya bisa hidup di planet bumi gitu loh. Jadi keterkaitan antar bab ini juga penting. Kalau nggak terkait itu ya bukunya ya jadi kurang bagus lah ya. Jadi apa saja tadi aspek yang harus kita telah ketika membaca buku non-fiksi? Yang pertama adalah kecocokan antara judul dan isi buku. 2, kebenaran informasi. 3, kelengkapan isi buku. Dan yang keempat, keterkaitan antar bab. Gitu ya. Lalu materi selanjutnya adalah menanggapi buku. Menanggapi isi buku ini cukup mudah. Yang ditanggapi itu pasti kelebihan dan kekurangan. Katakanlah kelebihan buku itu terletak, misalkan contohnya
Contoh yang pertama misalnya ini atau apa itu? Buku Tata Surya. Nah, buku Tata Surya ini gambarnya berwarna. Nah, hal ini tentu akan memberikan kesan bahwa oh seperti ini toh bentuk planet bumi. Warnanya ternyata kalau dilihat dari luar angkasa itu berwarna biru. Nah, seperti itu. Kekurangan isi buku ini juga mungkin bisa terletak pada gambarnya. Misal, buku Planet Tata Surya, tapi warnanya hanya hitam putih. Nah, ini sebuah kekurangan. Jadi apa? Sang pembaca itu jadi tidak apa ya, merasakan bahwa gambarnya ini kok nggak sungguhan gitu loh. Jadi masa ya gambar planet kok cuma warna hitam putih kan jadi nggak kelihatan bagus. Terus gambar komet yang sedang jalan itu harusnya berwarna bintang berekor berwarnanya merah, oranye itu jadinya juga hanya hitam putih kan jadi kurang bagus loh. Oke. Dalam menanggapi isi buku yang dibahas hanya tentang kelebihan dan kekurangan. Jadi untuk kesimpulan pada pelajaran kali ini adalah aspek yang ditelaah ketika membaca buku non-fiksi itu yang pertama kecocokan judul dengan isi, terus yang kedua kebenaran informasi, yang ketiga kelengkapan isi buku, yang keempat keterkaitan antar bab. Nah, lalu untuk menanggapi isi buku hanya dua aspek, kelebihan dan kekurangan isi buku. Baik, sekian materi pada hari ini. Bapak minta kalian tetap terus membaca buku yang sudah kalian pilih lalu selesaikan peta konsepnya. Setelah itu kalian pelajari materi ini. Materi aspek yang ditelaah dalam buku non-fiksi di halaman 123 dan menanggapi isi buku itu di halaman 124. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada pagi kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.